warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, nikmah, hidayah serta maunahnya kepada kita. Sekaligus mari kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk memanfaatkan serta mengelola segala pemberiannya kepada jalan-jalan yang bisa mendatangkan ridhonya, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan lagi untuk menambah akan rahmah, nikmah, hidayah dan maunahnya pada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 33 berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
wahsyaw yauman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'ah inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, takutlah kalian rabbakum, kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, kepada yang mengatur kalian. Wahsyaw yauman, dan takutlah kamu pada satu hari, la yajzi, tidak akan memberikan pertolongan, walidun, seorang ayah, orang tua, an waladihi, terhadap anaknya, wala mauludun, dan tidak pula yang dilahirkan anak, huwa jazin, dia akan memberi pertolongan an waladihi, kepada orang tuanya, syai'an, sedikit pun. Wala yaghurrannakumullah fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka oleh karena itulah jangan sekali-kali kehidupan dunia menipu kalian, dan jangan pula sampai menipu kalian untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ini menyeru pada kita sebagai hamba Allah yang muslim mukmin untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan, diperintah untuk takut kepada suatu keadaan nanti di hari kiamat, khususnya dikala kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing menuju mahsyar. Maka dikala itu orang tua tidak bisa membantu anaknya, anaknya tidak bisa membantu orang tuanya. Terus ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita jangan tertipu oleh gebiar dunia. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia yang utamanya pada akhir-akhir ini, zaman kita sekarang ini, Masya Allah, kehidupan dunia sangat menggiurkan bagi kita. Terus juga yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada kita agar tipuan-tipuan dunia itu jangan sampai kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin muslimat jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, pengarang kitabnya membawakan ayat ini. Setelah itu beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Beliau bersabda, Kanjeng Nabi itu, wallah, demi Allah katanya, mal faqr, tidaklah kemelaratan, tidaklah kefakiran, akhsha alaikum, yang saya takutkan pada kalian. Wa innama akhsha, dan hanya saya ini takut, kata Rasulullah, khawatir, antufattahu alaikumud dunya, ketika dunia dibuka lebar-lebar untuk kamu, kenikmatan-kenikmatan dunia didulang pada kamu, dihamparkan seluas-luaskan untuk kamu, fatanafasuha, maka kamu berlomba-lomba antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan dunia. Kama tanafasaha man qablakum, sebagaimana yang telah berlomba-lomba orang-orang sebelum kalian untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikukum, maka dunia itu menghancurkan. Kama ahlakatkum, sebagaimana orang-orang terdahulu hancur gara-gara dunia. Lalu beliau, pengarang
tafsir, pengarang Syarah Riyadhus Shalihin ini mengatakan bahwa inilah yang terjadi sekarang. Hadal waqi fil waqtil hadir. Di mana kata beliau, dunia dibuka untuk kita ini dari segala arah. Rumah-rumah mentereng, tidak hanya rumah raja yang mentereng, tetapi juga rakyatnya banyak yang mentereng. Begitu pula kendaraan, tidak hanya kendaraan penguasa saja yang mentereng, yang indah, yang bagus, tetapi sebagian masyarakat juga sudah memilikinya. Begitu pula pakaian, makanan, dan bahkan di zaman kita sekarang ini, kata pengarang Syarah Riyadhus Shalihin, manusia dalam hidupnya lebih banyak mementingkan urusan perut dan tergiur kepada hawa nafsu, yaitu furuj, perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Oleh karena itulah maka banyak orang yang fatanud dunya, banyak yang sudah tertipu oleh dunia, terfitnah oleh dunia, kena musibah oleh fitnah. Nah, jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam ini pula pengarang kitab ini lalu memaparkan sebuah hadis, di mana diharapkan dengan hadis ini kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang akan menjerumuskan kita baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa an Mu'adin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada biyadih. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi Mu'ad radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ahada biyadih. Rasul ini memegang tangannya. Tangannya Mu'ad dipegang. Wa qala, dan Nabi bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallah, demi Allah, inni la uhibbuk, saya ini sungguh mencintaimu. Ini kata Rasulullah kepada sahabat Mu'ad sambil beliau memegang tangannya. Itu Rasulullah itu ramah tamah. Pegangnya dipegang sebagai bentuk persahabatan yang kental dan kasih sayang. Faqalah, maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu, usika ya Mu'ad, saya akan memberi wasiat kepada kamu Muhammad, kepadamu Mu'ad. Usika ya Mu'ad, saya akan memberi wasiat kepadamu. La tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di tiap-tiap duburis sholah, duburnya sholat, engkau katakan, engkau doakan, engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Rasulullah SAW memberi wasiat kepada sahabat Mu'ad agar senantiasa di setiap duburis sholat, belakang sholat, ini menyampaikan berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan juga untuk bisa bersyukur atas segala nikmatmu, wa husni ibadatik, dan juga bantu aku ya Allah agar aku bisa baik dalam beribadah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah pesan Kanjeng Nabi kepada sahabatnya Mu'ad radhiyallahu an. Dalam rangka tentunya agar kalau kita baca hadis ini ditaruh pada berkaitan dengan ayat tadi, itu diharapkan Mu'ad, tentunya kita sebagai
umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terselamatkan daripada tipu dunia. Modalnya yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu. Dikala di kantor ingat kepada Allah, dikala di sawah ingat kepada Allah, dikala di pasar ingat kepada Allah. Lebih-lebih dikala di masjid, karena masjid ini merupakan training bagi kita. Kalau di masjid insya Allah mantap ibadahnya, zikirnya insya Allah di luar akan baik juga. Tapi kalau di masjid sudah tidak banyak berzikir kepada Allah, jangan berharap dikala di luar masjid untuk banyak berzikir. Jadi minta kepada Allah agar senantiasa ingat kepada Allah. Kalau ingat pada Allah, itu punya makna ingat akan hukum Allah. Kalau kita bergaul, mau korupsi, mau menipu orang, mau melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang, ini akan terbantukan insya Allah untuk tidak melakukannya. Karena kalau ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah engkau padaku, maka aku akan ingat padamu. Kalau kita mendekat kepada Allah 1 meter, maka Allah akan mendekat kepada kita 2 meter. Jadi resepnya yang pertama, agar kita tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia yang menghantam kita sekarang ini, maka yang pertama adalah banyak memohon kepada Allah untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dalam ayat lain kita diperintah oleh Allah itu untuk berzikir pada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan duduk, berbaring, tidur-tiduran, berdiri, itu dianjurkan oleh Allah untuk berzikir. Kenapa? Karena kalau tidak berzikir, maka pasti kita ini akan tertipu oleh gemerlapnya dunia. Terus yang kedua, sahabat Nabi Mu'ad diberi wasiat oleh Kanjeng Nabi kepadanya agar memohon kepada Allah pandai bersyukur. Kita ini Masya Allah, nikmat yang Allah berikan pada kita ini sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bayangkan, di dalam tubuh kita ini, mulai dari rambut atas kepala sampai bawah kaki kita ini, semuanya tak lepas daripada nikmat Allah. Tanpa nikmat Allah, tanpa rahmat Allah, kita tidak akan bisa hadir ke masjid ini. Tanpa rahmat Allah, kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Jadi karena itu bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita bersyukur, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada nikmatku, maka aku akan menambah akan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur yang maksimal, yang utama adalah apa yang kita dapatkan itu yakini itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Seperti kita kaya, itu yakin dari Allah, bukan berkat daripada usaha semata-mata daripada kita, tapi itu adalah yang utama dan paling utama karena Allah Subhanahu wa taala mengkayakan kita. Syukuri caranya. Lalu kalau sudah yakin bahwa itu nikmat dari Allah, pemberian Allah, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sehingga dengan ucapan alhamdulillah ini akan sedikit terkikis kesombongan, keangkuhan. Apa itu karena kita kaya, kita punya jabatan, kita punya posisi yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Dengan syukur, meyakini bahwa apa yang ada pada kita, yang dimiliki oleh kita dari Allah, dan kita mengucapkan alhamdulillah. Terus syukur yang puncak adalah memanfaatkan, mengelola pemberian Allah itu pada jalan yang diridhoinya. Tidaklah ada artinya kita bersyukur akan jabatan kita,
dengan ucapan alhamdulillah, tapi jabatan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang diridhai Allah. Selama menjadi kepala sekolah umpamanya, tidak digunakan untuk menarik anggotanya untuk taat kepada Allah. Ini bukan syukur, yang tidak bisa dikatakan syukur. Jadi yang dikatakan syukur itu paling tidak 3 syaratnya syukur yang dikehendaki oleh Allah itu. Meyakini nikmat itu dari Allah yang memberi, kedua ucapkan hamdalah, ketiga manfaatkan nikmat itu kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Harta umpamanya bisa digunakan untuk memperbaiki masjid, panti asuhan, orang jompo, pondok-pondok pesantren, tetangga-tetangga kita yang kehidupannya belum beruntung. Ini baru dikatakan bersyukur dalam menyikapi harta yang kita miliki. Itu bisa kita lakukan kalau Allah membantu. Allah lagi. Oleh karena itu dalam hidup ini Allah didahulukan. Nah, jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang ketiga wasiatnya Nabi kepada sahabat Mu'adz, wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah agar baik dalam beribadah. Karena kalau ibadah tidak baik, Allah tidak akan terima. Seperti sholat umpamanya. Sholat ini secara zahiriyah baik. Orang akan, saya mau sholat, baik itu. Orang akan menilai itu baik. Tapi belum tentu ibadah yang kita lakukan itu bernilai baik di hadapan Allah. Kalau tentunya ibadah itu tidak sesuai dengan koridor atau yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sholat umpamanya, belum berdiri benar sudah takbir, belum ruku, belum tumaknina sudah i'tidal, ini tidak akan diterima. Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk bisa beribadah dengan baik tentu masih sangat membutuhkan pertolongan Allah. Oleh karena itulah mari kita amalkan hadis Nabi ini untuk berdoa. Nah, para ulama ada ikhtilaf, ada perbedaan mengenai fi duburi kulli sholatin. Di setiap dubur sholat. Dubur ini kalau bahasa yang terkenal di pondok-pondok pesantren biasanya dubur itu pantat, belakang. Nah, ini ada ulama mengatakan yang dikatakan dubur ini adalah sebelum salam. Jadi kalau sholat kita sebelum salam, Assalamualaikum, tahiyat akhir baca ini. Tapi ada sebagian ulama mengatakan dubur sholat adalah setelah salam. Nah, ini perbedaan di kalangan ulama. Kita tidak perlu terjebak di situ. Yang paling penting bagaimana kita melaksanakannya. Kalau kita yakin kepada yang sebelum salam, ya kita lakukan. Yang kalau kita yakin setelah salam, ya kita lakukan itu. Jangan terjebak di dalam sebuah ikhtilaf. Karena ikhtilaf itu belum final. Bisa saja di satu ketika kita mengatakan A, karena ada dalil-dalil yang belum kita ketahui lalu maka bisa saja kita memilih B. Oleh karena itu sekali lagi jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita lakukan ini agar kita dalam mengaruhi hidup dan kehidupan yang di dalamnya penuh dengan tantangan, rintangan dan cobaan, maka resepnya mari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul memberikan wasiat kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz radhiyallahu anhu. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Mari tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita lakukan perintahnya, jauhi larangannya, terus kita ikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jangan neko-neko terhadap sunnah, kita kerjakan apa adanya. Terus itu semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menjadi amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'i masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa li ashabina walil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'u minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna jami'a ya Allah min ibadikas salihin was sabirin wal faizin fid dharain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna jami'a ya Allah min ahli ibadah. Allahumma ja'alna jami'a min ahli Qur'an. Waj'alna jami'a min ahli jannatika an-na'im wa qina min adzabil qabri wa min adzabin nari la ilaha illa anta. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadih baldatan thayyibah aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik. Allahumma allimna kitabakal karim wa sunnata rasulikal karim waj'alna jami'a min mu'tasimina bi kitabikal karim wa mutamassikin bi sunnati rasulikal karim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih data bainihim wa allib baina qulubihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.